Semeton Tiang ya yang ada di Bali. Pada pagi hari ini saya mencoba berkolaborasi dengan Ki Guru Gede Karjan. Beliau adalah aktivis buruh ya. Jadi kalau di Buleleng beliau dikenal sebagai presiden buruhnya di Buleleng. Hiruk pikuk pilkada sudah sangat santer terdengar dan semua memaparkan visi dan misinya guru. Jadi semua menomorsatukan visi dan misinya. Namun sampai saat ini kita belum mendengar nih komitmen para pemimpin Bali terhadap kesejahteraan buruh. Menurut Ki Guru, apakah ini bentuk missing link daripada tim sukses atau tim ahli para calon gubernur atau wakil gubernur dan calon bupati atau wakil bupati yang lupa bagaimana mereka itu mengedepankan visi dan misinya dalam konteks perburuhan. Padahal kita tahu konteks perburuhan ini adalah sokong guru ekonomi ya, penggerak roda ekonomi masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa definisi buruh dan aspek-aspek yang termasuk dari bagian buruh itu sendiri. Terima kasih Bang Ju. Saya sudah diundang di acara OSD, obrolan Semeton dan Bukit. Jadi Bapak lama-lama ngomongnya kayak tim sukses ini. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Ya, terima kasih. Jadi definisi buruh itu kan begini. Segala artinya setiap orang yang bekerja, baik itu berupa jasa dan sebagainya, dan setelah itu dia menerima upah, itu sudah merupakan definisi dari buruh ya. Artinya sudah imbal balik atau imbal dari suatu penjualan jasa. Kemudian konteks perburuhan ini adalah, betul saya setuju dengan pendapatnya Bang Jo ya, dengan sudut pandangnya Bang Jo bahwa buruh adalah suku guru, betul. Artinya buruh ini kan sebagai ikut dalam gerbongnya penggerak ekonomi. Karena tanpa buruh, ekonomi itu dalam tanda kutip sulit bergerak, begitu kan. Jadi buruh ini adalah sebagai lokomotifnya lah. Berarti PNS juga pendorongnya. buruh ini? Ya Semua pegawai itu termasuk juga. Tapi ini buruh ini kan ada ya buruh yang formal, ada buruh yang non formal. Calon-calon ini juga buruh berarti? Iya. Kan begitu kan. Ya. Artinya setelah kita bekerja, kemudian kita menerima upah, ya itu sudah buruh namanya konteksnya kan. Itu kira-kira Bang Jo, kurang lebihnya dan lebih kurangnya. Bagaimana Bapak melihat visi dan misi semua kandidat ini dalam konteks aspek sebagai presiden buruh itu? Kalau saya melihat dari sudut pandang dan kacamata perburuhan, saya belum melihat sama sekali ini komitmen daripada calon-calon bupati, wakil bupati maupun calon gubernur yang kita lihat selama ini yang menyuarakan, memberikan corong kepada menyuarakan hak-hak buruh ini. Bukan ngecor buruh ya? Iya, bukan ngecor buruh. Artinya sudut pandangnya bagaimana artinya menyuarakan hak-hak daripada buruh ini, gitu Pak Bang Jo kira-kira. Guru. Ya. Baru-baru ini pihak KPU Buleleng merilis dari mungkin 750.000 atau 800.000 penduduk Buleleng ini 40%-nya bekerja di luar Buleleng, dan mereka itu rata-rata bekerja di sektor buruh. Kira-kira apa harapan Pak Jero terhadap para calon ya, paslon gubernur dan bupati atau calon wakil bupati yang akan memerintah Bali dan Buleleng? Ini perlu diketuk ya mereka ini ya. Artinya, apa diketok? Iya, artinya mereka ini perlu diberikan dorongan lah pada calon-calon pemimpin Bali ini kan, calon-calon pengayah terhadap masyarakat dan rakyat Bali ini kan. Atau calon penindih? Iya, pada calon-calon pemimpin Bali ini kan, agar mereka ini artinya dalam programnya ke depan itu kalau mereka terpilih ini kan, bagaimana juga mereka ini harus menyuarakan daripada hak-hak buruh ini, karena seperti saya bilang tadi ini kan bagian daripada lokomotif ekonomi Bali maupun Indonesia pada umumnya. Bang Jo. Harapan lainnya Guru, karena selama ini kita lihat bahwa buruh-buruh itu setiap ada masalah selalu berakhir mediasi dan
selalu merugikan kaum buruh. Sebenarnya ini sejak reformasi sampai sekarang belum ada ini kemajuan. Artinya kebijakan daripada pemangku, pemimpin dari daerah itu untuk membela hak-hak buruh. Karena nasib buruh tetap stagnan, tetap menjadi apa istilahnya dihisap darahnya oleh kaum kapitalis gitu kalau bahasa ideal. Begini, artinya inilah sudut pandang ya. Artinya gimana seorang pengusaha itu juga tidak alergi terhadap organisasi buruh kan, pada serikat buruh. Karena pada dasarnya serikat buruh ini kan sebagai corong kan, sebagai wadah untuk menyuarakan hak-hak daripada buruh, untuk menyuarakan hak-hak daripada kaum buruh itu sendiri. Karena di sini kan harus ada keseimbangan kan. Di sini fungsinya serikat buruh, artinya demi terciptanya harmonisasi dalam suatu industri atau perusahaan itu kan ini dibutuhkan agar terjadi hubungan elektoral buruh dan pengusaha itu menjadi lebih harmonis adanya organisasi buruh ini. Itu sebenarnya jadi kekurangan kita sama endingnya bahwa Ki Guru berharap para calon pemimpin Bali dan Buleleng ini juga mencantumkan kesejahteraan buruh ya dalam visi dan misi mereka, bukan hanya semata-mata mengejar PAD, pembangunan infrastruktur, mengejar investor, tapi lupa fondasi daripada penggerak roda ekonomi masyarakat sini. Begini, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat Bali pada khususnya? Kalau kita tidak memberikan kesejahteraan pada buruh, mereka ini kebagian dari masyarakat Bali kan, komponen daripada masyarakat Bali kan. Artinya jika ini buruh sejahtera, dunia usaha juga harmonis, dunia usaha juga sehat. Ini pada endingnya kan bisa mendorong kemajuan ekonomi secara global kan, khusus untuk di Bali misalnya kan. Gitu kan. Mungkin ada harapan terakhirnya. Bukan harapan terakhir sebelum diskusi singkat ini. Harapan terakhir itu mau kemana ke alam sana ya, sampai ada alam. Ya, OSD 10 menit. Iya, ya, OSD, obrolan Semeton dan Bukit 10 menit bersama Bang Jung dan Ki Guru Gede Karya. Apa harapannya Ki Guru? Harapan terakhir, saya selaku artinya mewakili daripada kaum buruh, ya tolonglah ini para calon-calon gubernur, calon bupati seluruh Bali ini kan ya cantumkanlah dalam visi misi itu bagaimana komitmennya terhadap dunia perburuhan, karena mereka ini juga masyarakat Bali kan, termasuk yang bekerja di sektor pariwisata gitu. Iya, semua termasuk sektor pariwisata, industri, KM kan, mereka ini ya butuh artinya mereka ini butuh juga disuarakan kan. Kita juga sudah ada undang-undang tenaga kerjaan, sudah ada menteri ketenaga kerjaannya, mereka sudah komplit, tinggal komunikasi saja tripartit ini kan, ada pemerintah, ada buruh dan pengusaha kan, itu aja. Baik, inilah podcast singkat tapi jelas dari OSD, obrolan Semeton dan Bukit, dari saya Bang Jung selaku tukang tanya, moderator sekaligus pura-pura bisa menjawab, menutup obrolan singkat ini. Sampai jumpa di OSD episode selanjutnya. Terima kasih, matur semua. Om Santi. Om Santi.